Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita mulai dengan membaca suratul Fatihah untuk penulis kitab ini yaitu Syekh Sholeh bin Umar As-Samarani yang terkenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin sudah kita selesaikan pembacaan tafsir dari ayat ke-10. Ya. Ini kita teruskan dengan ayat yang ke-11. Lan nuturaken subhanahu wa ta'ala ing kelakuane munafikin lan alane munafikin kelawan pangandikane subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tingkah laku dari orang-orang munafik dan kejelekan dari mereka itu dengan firman-Nya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lan tatkalane anuturi nabi utawa mukmin marang munafikin kabeh, ya ibadallah, aja padha agawe ngrusak sira kabeh ing dalem bumine Allah kelawan padha sira ngelakoni maksiat lan nyegah marang wong mlebu agama lan ngrusak kelawan sarengat kelawan kufur lan syirik. Krana setuhune rusake bumi iku sebab akeh wong kang maksiat. Maka dadi ilang berkate bumi lan manfaate bumi. Ketika Nabi dan kaum mukminin menasihati orang munafik semua, wahai hamba-hamba Allah, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi Allah dengan melakukan hal-hal maksiat, mencegah orang dari masuk agama, dan merusak syariat dengan kufur dan syirik, karena sesungguhnya bumi itu rusak karena banyaknya orang yang berbuat maksiat. Maka jadi hilanglah dengan banyaknya orang maksiat itu berkatnya bumi dan manfaatnya bumi. Mongko padha jawab munafik kabeh lan padha ngucap munafik kabeh, ya mukminin ora angin setuhune ingsun kabeh iku padha agawe rejane bumi lan gawe ramene bumi kelawan ingsun jembaraken dedalan pangupa jiwa lan supaya dadi reja dani lan rame-ramene donya. Ora ono ingsun kok gawe rusake bumi. Ketika diberi nasihat dengan nasihat yang tadi, maka orang munafik itu menjawab, wahai orang mukmin, tidak begitu. Karena sesungguhnya kami ini telah berbuat untuk memakmurkan, untuk mengembangkan, membuat makmur bumi dan membuat rame bumi dengan cara meluaskan, melapangkan jalan pencarian penghidupan, mencari nafkah, dan agar menjadi ramai, menjadi semarak dan ramai bumi ini, dunia ini. Bukan kok saya berbuat kerusakan di bumi itu. Ya. Jadi mereka mengelak ketika dikatakan bahwa mereka membuat kerusakan di bumi. Yakni
setuhune sejane munafik ingkang aran islah iku islahul badan kelawan pangupa jiwane. Maksudnya adalah bahwa mereka tujuan orang munafik itu dalam membuat kebaikan di bumi itu adalah islahul badan, membuat perbaikan badaniah dengan meningkatkan pencaharian. Mongko dadi ngucap innama nahnu muslihun. Ya, karena itu mereka mengatakan kami sedang berbuat kebaikan. Ora islahul qulub wa ruhaniyah kelawan tongat lan tauhid lan iman ora. Ya. Mereka tidak melakukan perbaikan hati, perbaikan rohani dengan cara taat dan tauhid serta iman, bukan itu. Utawa sejane munafik kelawan pengucap innama nahnu muslihun. Artinya yang dalam atine islah agamaku dhewe kelawan gawe rejo agama kufur lan ngerusak agama Islam. Bisa juga tujuan dari ucapan orang munafik innama nahnu muslihun itu berarti bahwa di dalam hati mereka melakukan perbaikan mungkin begitu agamaku sendiri dengan cara membuat berkembang atau membuat rejo itu rame mungkin begitu ya, membuat makmur agama kufur dan merusak agama Islam. Ora islah agamamu ora, bukan memperbaiki atau membuat perbaikan untuk agamamu, yaitu agama Islam. Tetapi supaya den pahamo marang mukmin pangucap innama nahnu muslihun, islahu dinil Islam kelawan tongat lan ngerjo agama. Tapi haruslah dipahami oleh orang Islam bahwa ucapan innama nahnu muslihun itu maksudnya adalah memperbaiki, semestinya ya, memperbaiki atau membuat baik agama Islam dengan cara taat dan rejo itu rejo itu ya sebetulnya asalnya rame, tapi mungkin di sini bukan hanya rame tapi berkembang lah. Dan membuat berkembang agama. Mongko dadi ana pangucape innama nahnu muslihun iku pengucap maring karepe dhewe-dhewe. Jadi karena tidak demikian, maka ucapan innama nahnu muslihun itu adalah ucapan sesuai dengan kehendak mereka sendiri, bukan seperti makna dari kalimat itu. Makna al-isyari wal asrori ya, makna isyarat dan rahasia-rahasia. Setuhune pengucape mukminin la tufsidu fil ardi, artine ojo ono podo agawe sira kabeh kelawan rusake bumi badanira. Ya. Sesungguhnya ucapan orang mukmin janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, itu artinya janganlah kalian membuat kerusakan rusak bumi badan kamu. Ya, badan ini dianggap sebagai bumi. Kelawan nglakoni maksiat lan syirik lan ngadawah marang mukminin. Dengan cara melakukan maksiat, syirik dan memusuhi orang mukmin. Krana rusake badan jasmaniah iku sabab maksiat. Karena badan jasmani ini rusaknya karena maksiat. Semongso-mongso rusak jasmaniahira, mongko milu rusak rohaniahira. Ketika badan jasmani ini rusak, maka rohaninya rusak juga. Mongko dadi mati rohira miturut hawa nafsunira. Maka jadilah rohnya rusak karena mengikuti hawa nafsu. Mongko sarehne angen-angene munafikin lan kafirin ing dalem rina wengine muhung angen-angen perkarane baguse
badane, lan enak mangane, lan waras badane, lan perkara donyane, lan ora pisan-pisan tutuk angen-angene marang mikir-mikir rohani lan ukhrawiyah, ya, maka karena kaum munafik dan orang kafir itu siang malamnya hanya mengingat-ingat perkara atau persoalan baiknya badan lahiriah mereka, enak makan, sehat badan, dan perkara-perkara duniawiyahnya, sama sekali tidak sampai pikirannya kepada memikirkan rohaniyah dan ukhrawiyah, mongko dadi ngucap munafikin kabeh kelawan pangucap innama nahnu muslihun. Ya, karena yang dipikirkan hanya duniawiyah dan jasmaniyah, maka mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami ada membuat kebaikan. Artinya ingsun kabeh podo agawe baguse badanku lan gawe, mungkin ini bukan koyo ya, dan gawe rejane dunyo lan ramene lan jembare pangupa jiwa. Jadi innama nahnu muslihun bagi mereka itu adalah bahwa kami sedang membuat bagusnya badanku dan bagusnya berkembangnya rohaniku, bagusnya rohani duniaku. Mungkin rohani tadi saya baca rejane ya, dan membuat agar duniaku menjadi berkembang dan rame serta luas mata pencaharianku. Ora podo ngerti munafik kabeh setuhune mengkono iku dadi ngrusakaken rohaniyah lan ngrusakaken ukhrawiyah krana saking cupete angen-angene munafik kabeh tanpa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu merusak kerohanian dan nasibnya nanti di akhirat. Karena mereka berpikiran sempit, mereka semua berpikiran sempit. Memang banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti ini. Apakah artinya lalu kita tidak boleh memperhatikan dunia, memperhatikan kekayaan, memperhatikan kesehatan, dan seterusnya? Saya kira bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah perhatiannya jangan hanya terpusat ke situ sehingga lupa pengembangan rohani dan ukhrawi dan akhirat. Lalu setuhune ingkang aran islah iku islahul ladzat dunyawiyah lan beda-beda dunya. Ya, sesungguhnya yang dimaksud islah itu adalah islahul ladzatid dunyawiyah. Memperbaiki kelezatan-kelezatan dunia dan berbagai macam kehidupan dunia. Diislah itu artinya bukan diturutkan, bukan dinikmati dengan sepuas-puasnya, bukan. Qala ta'ala ya'lamuna dhahirum minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya. Firman Allah, mereka hanya tahu sisi lahiriah saja dari kehidupan dunia, mereka lalai terhadap sisi akhiratnya. Ya, di sini maksudnya adalah pokoknya jangan konsentrasinya hanya pada yang kelihatan, yang zahir saja. Tetapi ingat bahwa ada yang tidak kelihatan, ada yang disebut dengan akhirat itu. Mongko nuli ngendika Allah Subhanahu wa taala nulak pangucape munafik kabeh. Karena itu lalu ayat berikutnya dari firman Allah itu menolak ucapan mereka, yaitu ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Padha ngawruhana sira kabeh lan elingono sira kabeh mukhatab marang pangucape munafikin setuhune munafik kabeh iku ingkang padha gawe rusake bumi kelawan isyrak lan kufur lan maksiat. Ketahuilah oleh kalian semua dan ingat-ingatlah
wahai orang yang mendengarkan Al-Quran ini, akan ucapan orang munafik bahwa mereka itu sesungguhnya sedang berbuat merusak bumi. Ya, bahwa ucapan mereka innamal muslimun itu adalah salah, yang benar mereka itu merusak bumi. Dengan musyrik, tindakan musyrik, kufur dan maksiat. Utawa padha gawe ing rusake jasmaniyah kelawan isyrok lan kufur lan adawatun nabi. Atau mereka membuat kerusakan jasmaniyah mereka dengan cara musyrik, kufur, dan memusuhi Nabi. Lan tetapine munafik kabeh ora padha ngerti lan ora padha krasa lan ora padha weruh yen rusake bumi utawa rusake jasmaniyah iku sabab kufur lan maksiat. Krana saking cupete paningale munafik kabeh. Akan tetapi orang munafik itu tidak tahu dan tidak merasa serta tidak melihat bahwa rusaknya bumi atau rusaknya jasmaniah itu disebabkan oleh kufur dan maksiat. Ya, krana saking cupete paningali munafik kabeh. Itu karena penglihatan mereka itu sempit. Ya. Ora pisan-pisan tutup paningale marang rohaniyah lan ukhrawiyah. Penglihatan mereka itu tidak pernah mencapai hal-hal yang bersifat rohani dan ukhrawi. Balik muhung paningale marang panguripan dunya bloko. Tapi sebaliknya bahwa penglihatan mereka itu hanya pada kehidupan dunia semata. Ya belaka ya bahasa Jawanya bloko. Krono ngakale munafikin kabeh, ngakal hayawani, orang ngakal insani. Karena akal mereka itu, orang munafik itu adalah akal hewani, bukan akal insani. Ya. Dulu di awal sudah disebutkan bahwa ada 3 akal itu ya, akal nabati, akal hewani, dan akal insani. Kalau nabati hanya hidup, hewani ditambah dengan bisa berjalan, bisa berpindah tempat, sedangkan manusia lebih dari itu, yaitu memikirkan bukan hanya yang lahiriah, tapi juga yang batiniah, bukan hanya yang sekarang, tapi juga yang bersifat ukhrawi. Balik padha gawe rusak munafik kabeh ing perkarane akhirate kelawan sabab padha mbagusaken ing perkarane duniawi ae. Sebaliknya, mereka orang munafik itu merusak urusan akhirat mereka karena mereka hanya membuat bagus perkara duniawiyah saja, jadi lupa pada akhirat. Qala ta'ala, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah kalian mau ku beritahu tentang orang-orang yang rugi perbuatannya, yaitu mereka yang sesat di dalam yang sesat usahanya di dalam kehidupan dunia karena mereka mengira, padahal mereka mengira bahwa mereka telah melakukan kebaikan. Ya. Yaitu mereka merasa berbuat baik tapi sesungguhnya mereka berbuat kerusakan. Ya. Lan anuturakan malih subhanahu wa ta'ala ing hale munafikin. Lalu Allah menyebutkan lagi keadaan orang munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya. Lan malih tingkae munafikin kabeh tatkalane den tuturi dene wong mukmin kelawan dedalan nasihat lan amar ma'ruf. Ya ibadallah padha angimanaken to sira kabeh kaya dene oleh wis ngimanaken mukminin kabeh marang Allah lan marang Rasulullah. Mongko jawab munafik kabeh, ya mukminin ana to akon sira kabeh marang ingsun kaya oleh padha ngimanaken wong kang padha safeh-safeh. Tegese budu-budu ora padha duwe akal sampurna lan ora nduweni kamulyan. Ya. Juga
tingkah laku orang munafik itu adalah ketika mereka dinasihati oleh orang mukmin dengan jalan nasihat dan amar ma'ruf, misalnya dengan mengatakan, wahai hamba Allah, berimanlah kalian kepada seperti orang-orang mukmin beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Maka jawab orang munafik itu adalah, wahai orang mukmin, apakah kalian mengajak kami untuk beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang safeh-safeh, orang-orang yang maksudnya adalah yang bodoh-bodoh. Ini orang-orang yang tidak punya akal sempurna dan tidak mempunyai kemuliaan. Ya, karena pada waktu itu yang beriman kepada Nabi Muhammad kebanyakan adalah orang-orang yang dari tingkat bawah. Ya. Krana ingsun ningali ingkang imanaken ing nabi iku bodho-bodho lan ina-ina lan ora padha bisa golek pangan pangupa jiwa lan padha buang ing artane tanpa dunung, mengkono iku mungguh ciptane munafikin kabeh. Karena kami melihat bahwa yang beriman kepada Nabi itu adalah orang-orang yang bodoh dan hina dan tidak bisa mencari makan serta mata pencaharian serta penghidupan, dan yang membuang hartanya tanpa dunung itu ya tanpa manfaat yang jelas. Dunung itu sebenarnya duduk ya, bertempat. Jadi dibuangnya itu ya tidak ada tujuannya yang jelas. Itulah yang dikira oleh orang-orang munafik. Mana isari, makna isyari. Semono uga tingkai ahlul ghafalah wan nisyan kang wus ngaku-ngaku Islam zahiri lan ngaku-ngaku iman kelawan imane taklid, ora kelawan yakin binurillahi. Demikian itulah tingkah dari orang yang alpa dan lalai yang mengaku-ngaku Islam secara zahiriyah atau mengaku-ngaku iman dengan iman taklid, bukan dengan yakin melalui atas cahaya ilahi. Lan iyo nur ilahi iku iman hakiki, dan iman dengan cahaya ilahi itulah iman hakiki. Nalikane den ajak purih tinggal iman taklidi supaya ngelakoni iman hakiki kelawan mujahadah lan zuhud, tinggal demen donya lan tinggal nyembah hawa nafsu lan den jak bali madhep marang Allah Subhanahu wa taala kelawan teman-teman ing dalam batin. Demikian itu tadi sifatnya. Mereka menolak ya ketika diajak untuk meninggalkan iman taklid, iman bawaan saja, iman karena ikut-ikutan, agar melakukan iman hakiki dengan cara mujahadah, memaksa diri untuk melakukan ibadah, untuk melakukan hal yang baik, dan zuhud. Zuhud itu tidak mau lekat dengan dunia, tinggal demen dunya, meninggalkan kecintaan kepada dunia dan meninggalkan penyembahan hawa nafsu, serta diajak kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh di dalam batin ya. Jadi mereka menolak itu. Moko padha ngucap ahlul iman zahir kabeh marang wong mukmin ahlul batin lan ahlul iman hakiki, ana ta ingsun kabeh kon melu kelakuane wong safeh kang bodho lan wong edan kang ora padha mikiraken sandang pangane awake lan sandang pangane anak bojone lan ing hale ingsun ningali. Nanti saya terjemahkan dulu terlalu panjang. Maka jawaban mereka ketika diajak begitu itu adalah apakah kami semua disuruh mengikuti tindakan orang-orang yang safeh itu ya yang idiot dan orang bodoh-bodoh, yang gila, yang tidak memikirkan sandang pangan untuk dirinya sendiri maupun untuk anak istrinya. Lan ing hale ingsun ningali wong kang mengkono iku ora lumrah wong akeh, tingkae ino-ino lan pekir-pekir lan miskin-miskin.
Padahal saya lihat tingkah orang seperti itu adalah tindakan orang yang tidak wajar, yang hina, tindakan orang yang hina, yang fakir, yang miskin. Ono to ingsun kon melu-melu kelakuan sufaha fukara, ingsun purih tinggal donya, tinggal kasab, kapurih hajat marang makhluk, dadi ngemis marang makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah saya disuruh untuk mengikuti orang-orang yang idiot seperti itu, yang fakir? Saya diminta untuk meninggalkan dunia, meninggalkan pekerjaan dan hanya mengandalkan pada pemberian orang, mengemis kepada makhluk? Tidak. A'udzubillahi min dzalik. Ing hale ahlu dzahir kabeh ora padha weruh tuhune dheweke iku ingkang safeh. Ya, padahal sesungguhnya mereka itu sendirilah yang tidak melihat bahwa mereka sendiri adalah orang bodoh. Krana artine safeh lan maknane safeh iku wong kang tinggal bagi krana arahe fani, wong kang ngurupaken akhirate kelawan dunyane. Karena makna dari safeh yang sebenarnya itu adalah orang yang meninggalkan hal yang abadi untuk hal yang rusak, yaitu orang yang menukarkan akhiratnya dengan dunianya. Lan malih maknane safeh iku wong kang bodho, ora ngerti manfaate awake lan ora ngerti derajate awake dadi menungso. Dan orang safeh, orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti manfaat dirinya serta derajat manusia itu, derajat dirinya yang sebetulnya adalah derajat manusia. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, manusia, kami hanya menciptakan manusia, aku hanya menciptakan jin dan manusia itu untuk menyembahku. Moko dadi ninggal derajat akhirat kang bagi trimo demen derajat dunya kang ino susah. Maka karena tidak tahu itu, mereka meninggalkan derajat akhirat yang baka dan menerima derajat dunia yang hina dan susah. Mongko mengkono ikulah hakikate maknane lafaz safih. Wa ta'ala ma yarghabu amilati Ibrahim illa man safiha nafsah. Begitulah sebetulnya makna dari lafaz safih. Allah berfirman, tidaklah benci kepada agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang safih, orang yang yang tadi seperti tadi yang bodoh, yang membodohi dirinya. Krana madhabi Nabi Ibrahim iku ora demen fani, inilah uhibbul afilin. Karena madhabnya Nabi Ibrahim itu adalah tidak suka yang rusak. Inilah uhibbul afilin, kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka kepada sesuatu yang rusak, kepada hal-hal yang rusak. Lan malih sapa wonge weruh ing awake mongko yekti weruh ing pangerane. Mongko sapa wonge wis weruh ing pangerane mongko yekti tinggal ing liyane pangerane. Dan juga barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Dan barang siapa yang sudah tahu Tuhannya, maka dia akan meninggalkan yang lain dari Tuhannya itu. Mongko krana arahe ora ngerti munafikin kabeh, mongko dadi angendika Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang munafik tidak tahu hal itu, maka Allah berfirman, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Demikianlah itu kita lanjutkan untuk besok. Sekarang sambil di sini saja kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.